Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Alhamdulillah. Pak. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Kemarin yang pimpin doa kalau tidak salah adik Nurul Afni ya. Hari ini berarti Bapak adik Muhammad Andi, silakan pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih. Pak Guru, cek dulu kehadirannya ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, iya, Masya Allah. Iya, cukup luar biasa ya. Pak Guru, perhatikan memang kelas ini sangat luar biasa, ceria, semangat, dan juga disiplin. Dan kelas ini juga Pak Guru perhatikan dalam keadaan bersih dan juga rapi yang menandakan bahwa adik-adik sekalian sudah siap menerima pelajarannya Pak Guru pada pagi hari ini. Ada yang masih ingat pelajaran kita pada kemarin sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Iya, pelajaran tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa menjelaskan sedikit apa itu iman? Ya, saya Iman Pak. itu percaya, Pak. Ya, Ya, bagus, sangat bagus. Iman itu adalah percaya. Jadi, iman kepada Ya. Allah artinya, ada yang bisa menjelaskan sedikit? Ada yang masih ingat apa itu iman kepada Allah? Kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya, sangat bagus. Terima kasih adik Nurul Afni. Jadi iman kepada Allah adalah yakin dengan teguh dalam hati bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Pencipta alam semesta. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tentu kalian bertanya-tanya, eh, kemarin belajar tentang rukun iman. Nah, sekarang belajar tentang iman kepada Allah. Sekarang belajar tentang Asmaul Husna. Tujuannya adalah agar kalian bisa menambah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menambah keimanan kalian ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, topik materi kita pada hari ini adalah meneladani nama dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang fokus akan kita pelajari karena Asmaul Husna itu banyak ya, kita akan fokus mempelajari 4 saja. Yang pertama Al-Alim, ya, Al-Khabir, dan juga As-Sami, dan juga Al-Basir. Namun sebelum itu, ya, Pak Guru mau tanya dulu, sejauh mana pemahaman kalian sebenarnya tentang Asmaul Husna? Apakah kalian pernah mendengarkan yang namanya Asmaul Husna? Pernah pernah. mendengar? Pernah, Pernah, Ya. Pak. Mendengarkan di mana? Di televisi kah? Di YouTube? Di TikTok? Di Di mana? YouTube, di televisi, pernah Iya. membaca Kalian tahu tidak apa itu Asmaul Husna sebenarnya? nama-nama Allah Tahu, yang Pak. baik, Kak. Iya, terima kasih. Jalan. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah adik-adikku sekalian dapat menjelaskan makna Al-Alim, ya, Al-Khabir, As-Sami, dan juga Al-Basir. Dan juga adik-adik sekalian dapat memberikan contoh bagaimana sifat-sifat Allah diterapkan dalam kehidupan sosial yang baik. Nah, adik-adik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Dan bagaimana caranya kita bisa menerapkan keempat sifatnya Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan dengan baik, Pak Guru minta duduk yang rapi, dengarkan penjelasannya Pak Guru biar kalian bisa memahami semua materi kita pada hari ini. Oke, baik. Jadi Asmaul Husna, kita awali dengan pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dan secara bahasa, asma itu berarti nama dan husna itu berarti indah atau terbaik. Dalam Islam, ya, Allah memiliki 99 nama yang masing-masing menggambarkan keagungan, kebesaran dan kesempurnaannya. Contohnya seperti Ar-Rahman, ya, Al-Malik, ini yang sering-sering kalian dengarkan mungkin, Al-Quddus, ya. Namun kita akan fokus mempelajari 4 saja, yaitu uh,
Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan juga Al-Basir. Baik, lanjut ya. Kita bahas tentang Al-Alim dulu yang pertama. Jadi, Al-Alim itu adalah eh, artinya yang maha mengetahui, ya. Salah satu nama Allah yang menunjukkan sifatnya yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang ada di dunia maupun di alam gaib tanpa terkecuali. Nah, sekarang bagaimana kira-kira caranya kita untuk menerapkan Al-Alim ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengarkan. Caranya adalah yang pertama, tidak mudah merasa sombong dengan pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki, karena Allah lah yang memiliki, Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Dan kalau kita sebagai pelajar, adik-adik sebagai pelajar, caranya sangat gampang untuk menerapkan al-alim ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menimba ilmu atau menuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar berguna bagi diri dan orang lain. Lanjut ya. Apa itu al-khabir? Al-khabir itu artinya yang maha teliti, ya. Maksudnya mengetahui dengan mendalam, mengetahui secara mendalam. Allah memiliki pengetahuan yang sangat mendalam dan terperinci tentang segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Nah, cara untuk mengamalkan adalah yang pertama, tidak mudah menilai sesuatu hanya dari permukaan saja, karena Allah mengetahui apa yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, lanjut. Kemudian, apa itu as-sami? As-sami yang berarti yang maha mendengarkan. As-sami berarti mendengar segala suara, doa, dan keluhan hambanya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, tanpa terkecuali. Nah, cara untuk menerapkannya adalah berdoa dengan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar permohonan kita, bahkan jika tidak diucapkan dengan kata-kata. Kemudian, ada juga caranya yaitu menghindari gibah. Di sini mana ini yang biasanya ini perempuan, tim-tim perempuan ini yang biasanya suka menggibah. Dengarkan, menghindari gibah atau berbicara buruk tentang orang lain, karena Allah mendengar setiap ucapan kita, baik yang diucapkan di depan orang maupun di belakang mereka. Nah, lanjut. Ini pengertian tentang Al-Basir. Al-Basir itu artinya yang maha melihat. Maksudnya, Allah melihat segala sesuatu secara sempurna, baik yang tampak oleh manusia maupun yang tersembunyi atau yang tidak tampak oleh manusia, baik yang ada di dunia maupun yang ada di alam gaib. Nah, cara menerapkan Al-Basir ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, berusaha untuk ikhlas dalam segala hal, karena Allah melihat niat baik dari setiap perbuatan kita. Bisa juga dengan menjaga diri dari perbuatan dosa, karena Allah melihat setiap tindakan kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, adik-adik, itulah tadi penjelasan sekilas tentang keempat sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan tugas kelompok, ya. Pak Guru akan bagi kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kelompok yang kemarin, ya. Ada 2 kelompok. Jadi, masing-masing kelompok itu tugasnya adalah berdiskusi, mencari satu contoh penerapan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dipresentasikan. Jadi kita mulai dari kelompok 1 ini, kelompoknya Ibu Nur Aini. Silakan. Mau ketua kelompoknya atau anggotanya tidak apa-apa, silakan. Ya, contoh penerapan sifat al-sami dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang berdoa dengan keyakinan bahwa Allah mendengar doa-doanya, meskipun ia berdoa dalam hati atau dalam keadaan sepi. Hal ini mendorongnya untuk selalu berdoa dengan tulus dan ikhlas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kelompok 1 cukup baik ya pemaparan materinya. Kita lanjut dengan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 yang diketuai oleh Pak Adi Karnanto, silakan isi Ya, diskusinya. saya Pak. Ya, silakan Andi. Nah, untuk contoh penerapan sifat al-khabir yang dimaha mengetahui adalah saat seseorang berbuat baik dengan ikhlas, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala amalannya, meskipun orang lain tidak melihatnya.
Hal ini mendorongnya untuk selalu berbuat baik meski tanpa pamrih. Itu kelompok 2, Pak. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah adik-adikku sekalian sangat sangat aktif dan sangat antusias ya mengikuti pelajarannya Pak Guru, dan Pak Guru sangat suka dengan siswa yang seperti ini, aktif mengikuti proses pembelajaran. Lanjut ya, kalian sudah mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah, sudah mengetahui cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Pak Guru akan tanyakan, kira-kira apa dampak positif dari penerapan sifat-sifatnya Allah dalam hubungan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira dampak positifnya bagi kita setelah kita menerapkan sifat-sifatnya Allah tadi? Silakan, ada yang bisa? Contohnya Pak, seperti Ar-Rahman atau Maha Pengasih dan Al-Sami atau Maha Mendengar dapat meningkatkan rasa empati dan perhatian sehingga mempererat hubungan antara sesama manusia dengan kasih sayang dan sama-sama saling mendukung atau sama-sama saling memberikan penguatan terhadap orang lain. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan refleksi ya. Pak Guru minta ya setiap siswa menulis refleksi pribadi tentang sifat Allah yang paling kalian kagumi sehari-hari. Pak Guru berikan waktu 1 menit. Oke, baik. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi di sini ada sedikit permainan ya. Pak Guru akan berikan spidol ini kepada kalian. Nanti spidol ini akan berantai. Kalian akan mengoper ke teman satu dan yang lainnya. Tapi dengan cara bernyanyi. Kapan Pak Guru bilang stop, berarti siswa yang memegang spidol ini dia yang akan menjawab pertanyaan. Baik. Oke, Kita siap Pak. bagusnya lagu apa? Lagu apa kira-kira? Garuda Pancasila bisa? Bisa. Oke, Garuda Pancasila. Semuanya bernyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku stop. Oke, stop. Oke. Ya, ternyata yang memegang stick ini Adik Nur Ain. Silakan. Silakan dijawab Adik Nur Ain. Iya, jadi saya mengagumi sifat Al-Alim, Pak. Ya, kenapa? Bagaimana caranya menerapkan? Iya, cara saya menerapkan sifat Al-Alim ini adalah dengan menjaga niat dan kejujuran. Saya meyakini bahwa Allah mengetahui segala niat dan tindakan kita. Maka dari itu, saya melakukan segala aktivitas seperti belajar dan berinteraksi dengan sesama teman dengan niat yang tulus dan jujur tanpa ada unsur pura-pura dengan niat lillahi ta'ala. Oke, Sekian, Pak. baik. Terima kasih, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, ya, meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena dapat membimbing kita untuk hidup dengan lebih baik dan penuh dengan kasih sayang. Nah, adik-adik, sampai sini saja mungkin pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini tentang Asmaul Husna. Semoga adik-adik sekalian dapat memahami pelajaran kita pada hari ini dan semoga adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan Bapak melalui pembelajaran ini, adik-adik dapat memahami dan juga dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial di dalam diri kalian dengan menyadari bahwa kita diawasi oleh Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Terakhir pesannya Bapak, kalau boleh di rumah ya, sempatkan waktu untuk belajar ya. Bisa sekarang belajar sudah agak enteng ya, agak enak. Bisa melihat video pembelajaran di TikTok, di YouTube, di Facebook, dan lain sebagainya. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Selanjutnya, silakan Adi Karnanto tadi ya yang bertugas membaca doa. Iya. Silakan bacakan doa penutup. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billah. Amin. Baik, sekian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.